Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dari Los Angeles. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Dr. Lee akan menyampaikan pada hari ini sebuah pelajaran masih berkisar di sekitar pola pikir. Yang hari ini kita akan belajar tentang learning to unlearn and relearn. Kita ada 3 perkataannya: learning, unlearning, relearning. Nanti sebentar akan saya bahas. Kita akan memulai dengan berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setiamu. Kami butuh hikmat daripada Engkau agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Tuhan tolong kami sehingga kami sungguh-sungguh dapat membuat perubahan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Engkau, sesuatu yang kami tahu salah, kami perbaiki. Tuhan tolong kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu tentang bertanya. Seperti biasanya, saya memulai sesuatu, saya bertanya. Dan di dalam pertanyaan itu, kita berusaha menjawab, menemukan jawaban yang akurat. Karena di dalam berpikir, yang lalu-lalu saya ajarkan, kita senantiasa apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, harus kita analisakan. Nah, untuk menganalisakan ini, kita butuh bertanya banyak sekali. Karena tanpa bertanya, kita tidak mungkin akan sampai ke mana-mana. Nah, untuk itu pertanyaan pertama, sesuai dengan topik kita ini tadi, learning, unlearning, relearning, kita harus bertanya, apa itu learning, unlearning, relearning? Ini apa? Nah, ketika seseorang memiliki keberanian untuk mengenali kesenjangan-kesenjangan pengetahuan mereka sendiri dan memiliki kemauan untuk memperbaiki dan memperluas perspektif mereka dan bersedia menerima perubahan, mereka dapat benar-benar bertumbuh dan berkembang. Jadi untuk dapat bertumbuh dan berkembang dibutuhkan perubahan. Karena tanpa perubahan tidak mungkin Anda akan bertumbuh dan berkembang dalam pengetahuan Anda, dalam perilaku Anda, dalam karakter Anda. Ini kita membutuhkan perubahan yang kita lakukan secara aktif agar kita dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, dunia secara teratur menghadirkan situasi yang mengharuskan orang untuk belajar. Itu namanya learning. Untuk melupakan, membuang, itu namanya unlearning. Dan yang ketiga itu adalah belajar kembali, yang kita sebut relearning. Oke? Jadi 3 hal, learning itu belajar, ya. Yang kedua itu unlearning, melupakan atau membuang. Dan yang ketiga, belajar kembali, kita sebut sebagai relearn atau relearning di dalam hal ini. Pakai adjektif. Nah, pertimbangkan tuntutan yang diberikan pada setiap orang untuk mengubah pendekatan mereka untuk bekerja selama pandemi COVID-19. Coba bayangin, semua kita menjalankan pandemi COVID-19 ini. Banyak perubahan di dalam kehidupan ini. Ya, ditentukan oleh virus yang kecil ini, yang mengontrol kehidupan kita, yang mengharuskan kita membuat perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Dulu kita sebelum pandemi nggak pakai masker. Begitu pandemi pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Sesak napas pun harus pakai masker. Bukan hanya diharuskan oleh hukum, tapi bagi mereka yang mengerti untuk menjaga kesehatan mereka, mereka memakai masker untuk melindungi mereka dan sekaligus melindungi orang lain. Di dalam kita cuci tangan secara teratur, mungkin sebelumnya nggak secara teratur, kecuali yang kerja di rumah sakit lah ya. Secara teratur mereka akan cuci tangan sebelum bertemu dengan pasien-pasien berikutnya. Nah, dalam waktu sekejap, pekerja kantor yang setiap hari hadir di dalam kantor-kantor pada jam tertentu masuk dan pada jam tertentu pulang, harus beradaptasi dengan komunikasi virtual dan alat manajemen alur kerja, itu workflow management tools-nya. Sementara perawat harus mempelajari kembali teknik untuk menilai pasien melalui telehealth. Dokter demikian juga.
Ya, kita menggunakan telehealth. Walaupun kita tidak secara langsung, secara fisik memeriksa, tapi berdasarkan simptomnya kita mencoba menganalisa. Mungkin kurang akurat berbanding dengan langsung kita berhadapan one on one, face to face dengan mereka. Dalam real time-nya kita berhadapan dengan mereka, meraba mereka di dalam pemeriksaan tersebut dari dekat, melakukan pemeriksaan fisik, itu jauh lebih akurat. Namun dalam keterbatasan ini, kita masih dapat melakukan telehealth demi untuk membantu. Nah, ini kan terjadi perubahan di dalam hal ini kita mengadaptasi atau beradaptasi dengan sistem yang baru di dalam hal ini. Ya. Menanggapi perubahan dengan cekatan. Kita harus cekat banget menanggapi perubahan yang ada itu. Dan pikiran kita harus terbuka. Sehingga memungkinkan orang untuk berkembang di dunia yang terus berubah. Kalau pikiran kita tertutup untuk ini, kita tidak akan mungkin dapat berkembang. Berkembang, bertumbuh dan berkembang itu tadi membutuhkan perubahan, saya katakan. Mana ada anak kecil dari bayi yang cuma besarnya sejengkal itu dapat bertumbuh berkembang, dapat menjadi besar tanpa terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupannya? Nggak mungkin. Dulu bahasa anak-anak, sekarang tidak. Itu tertulis juga di dalam Alkitab. Artinya dia membuang masa kanak-kanaknya, dia membuang pikiran kanak-kanak bertumbuh dengan sesuatu yang lain. Tinggi badannya pun berubah. Ya. Ini pertumbuhan dan perkembangan. Ini melibatkan proses belajar dari balik badan, kemudian mulai merangkak, kemudian mulai merambat, mulai berjalan, berlari, cara berpikir berbeda, dan seterusnya. Ini adalah proses belajar. Dan kemudian ada lagi melupakan atau membuang secara sadar apa yang telah dipelajari. Itu unlearning. Dan kemudian belajar kembali. Misalnya orang-orang yang kena stroke, ada yang nggak bisa berjalan, kemudian harus belajar kembali. Ada yang lupa bahasanya, harus belajar kembali. Tapi ada yang secara sengaja kita harus lupakan. Misalnya perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Ya. Seperti orang yang biasa di dalam geng, bahasanya bahasa kotor. Nalurinya naluri berkelahi. Begitu bertobat, dia harus membuang kebiasaan ini, karena itu Paulus mengatakan, kalau dulu mencuri, sekarang jangan mencuri. Ini harus dibuang sifat mencurinya. Dia belajar lagi untuk tidak mencuri, learning, relearning. Hidup benar, hidup dalam jalur yang benar, tidak mencuri, bekerja, menghasilkan secara jujur, dan mulai membantu orang. Nah, ini kan semuanya lengkap di sana. Dari learning, unlearning, and relearning. Terlihat semuanya di sana. Nah, unlearn means to discard. Saya ulang ya. Unlearn means to discard. Something learned, especially a bad habit or false or outdated information. Itu dibuang. From one's memory. Artinya, melupakan berarti membuang sesuatu yang dipelajari atau telah dipelajari, terutama kebiasaan buruk atau informasi yang salah atau ketinggalan zaman dari ingatan seseorang yang sudah tidak akurat lagi lah. Itu secara aktif kita buang. Ya, dan kita harus masukkan sesuatu yang baru. Nah, apa itu siklus belajar? Melupakan apa yang telah dipelajari dan belajar ulang. Apa itu? What is the learning, unlearning, and relearning cycle? Apa itu? Siklus belajar itu melupakan apa yang telah dipelajari dan belajar ulang, relearning. Apa itu? Nah, banyak orang terbiasa dengan proses pembelajaran yang melibatkan pengumpulan informasi-informasi dan mengumpulkan fakta-fakta di atas satu sama lain. Yang lalu saya katakan, fakta yang baru kita coba kaitkan dengan fakta yang lama agar kita dapat melihat sebuah gambaran yang lebih besar di dalam hal ini. Nah, meskipun cara ini bermanfaat, namun cara ini juga memiliki keterbatasan. Cara ini tidak serta-merta memperhitungkan kebutuhan untuk beradaptasi ketika teknologi, metode, dan sikap baru muncul. Ya, jadi kita mesti beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Tidak mudah. Waktu
COVID datang, kita nggak ke kantor, kita mesti beradaptasi dengan tool yang baru, dan kemudian orang mulai memunculkan sebuah teknologi-teknologi yang baru, cara-cara yang canggih, untuk dapat tetap berkomunikasi, seakan-akan kita masih tetap di kantor dan dapat berfungsi dengan baik. Produktivitasnya tetap terjamin di dalam hal ini. Karena itu dulu orang beranggapan, kalau tidak datang ke kantor itu kurang produktif, hari ini orang berpikir lain. Tetap aja bisa produktif. Nah, ini kan melupakan yang lalu, dianggap tidak produktif. Sekarang, ya kita belajar baru, beradaptasi, masih bisa di dalam hal ini. Siklus belajar ini, learn yang saya katakan tadi, ya benar-benar harus kita lakukan secara aktif. Dan melupakan, membuang apa yang tidak perlu lagi, unlearn, juga harus kita lakukan secara aktif. Dan belajar kembali, relearn, juga harus kita lakukan secara aktif dan sadar maksudnya di sini. Di sisi lain, mengharuskan orang untuk meninjau kembali dan menganalisis relevansi informasi yang dipelajari saat informasi baru tersedia. Ya, kalau kita sudah belajar teknologi yang lama, kita lihat yang baru, masih ada kaitannya. Cuma kita harus melihat dari sisi yang lain, beradaptasi dengan yang baru. Berdasarkan evaluasi ini, individu mungkin perlu membuang keyakinan usang, keyakinan lama, dan merestrukturisasi, waduh bahasanya, kerangka mental mereka. Restructure, itu lebih gampang saya katakan. We need to restructure it again di dalam hal ini, ya. Oke. Melupakan dan membuang informasi yang ada, yang tersedia dalam alam pikiran kita, dan membuang cara melakukan sesuatu itu. Ya, merestrukturisasi. Restructure. Merestrukturisasi. Alright, whatever it is. Pakai bahasa Inggris saya, restructure. Oke. Belajar sering menuntut orang untuk melupakan informasi yang ada dalam pikiran dan membuang cara melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang sederhana seperti memformat dokumen misalnya. Saya masih ingat dulu tuh kita mau format disk sebelum ada CD-ROM. Sekarang sudah nggak ada lagi disk, nggak ada lagi semuanya. Sekarang juga disk untuk CD-ROM untuk nyanyi-nyanyian sudah berkurang juga. Di sini kita pakainya apa? Pakai Alexa, pakai Google, suruh perintahkan dia nyanyi, apa aja bisa. Saya di sini bisa dengarkan lagu Indonesia juga setiap hari. Bisa, sekalipun di Amerika. Tinggal perintahkan aja ngomong sama benda itu. Asik kan? Jadi nggak usah bolak-balik pergi kemana begitu. Enggak. Nah, kita harus belajar juga di dalam hal ini. Nyalain lampu juga main perintah aja. Kamar nomor sekian, nyalain lampunya, nyala dia. Kita mesti belajar juga di dalam hal ini. Ya, sesuatu yang sederhana seperti memformat dokumen mungkin melibatkan proses untuk membuang apa dan cara yang pernah dipelajari sebelumnya. Setelah sistem memformat dokumen di-upgrade. Setelah di-upgrade, kita mesti melihat lagi, mengadaptasi lagi dengan sesuatu yang baru di dalam hal ini. Telepon kita aja, kalau lupa kita upgrade, kita nggak bisa menerima teks. Kita nggak bisa membuka foto yang dikirim sampai kita upgrade. Instagram, saya lupa upgrade dulu, nggak bisa ngomong di dalam Instagram Live. Sampai saya upgrade. Ya. Atau penelitian baru dapat menyajikan temuan yang bertentangan dengan kepercayaan yang dianut sebelumnya. Sehingga membutuhkan suatu profesi untuk sepenuhnya merestrukturisasi. Ya ampun. Serangkaian praktek yang dapat diterima. Oke,
Saya minta maaf, tuh susah sekali saya menyebut kata itu. Saya harus belajar selesai ini, saya mesti ulang kata-kata itu terus. Merestrukturisasi. Minta maaf. Misalnya, sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa hampir 400 praktek medis rutin bertentangan dengan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis terkemuka. Nah, untuk menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan saat ini, para profesional perawatan kesehatan perlu melupakan apa yang dulunya dianggap kebijaksanaan konvensional tentang segala hal, mulai dari cara mengobati rasa sakit di ruang gawat darurat hingga kapan harus mengoperasi lutut pasien yang menderita meniskusnya yang robek, yang di lututnya itu, tendonnya itu, yang di lutut menghubungkan antara dua tulang itu. Kapan sih mesti kita operasi? Dulu pendapatnya lain, sekarang pendapat lain. Tapi yang mana menguntungkan pasien pada hari ini. Dan kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang sesuai dengan penyelidikan mutakhir. Nah, kita harus memahami kembali pengetahuan dalam konteks informasi yang baru. Kita tidak bisa memahami pengetahuan dalam konteks informasi yang lama. Nggak bisa. Urapan Tuhan juga baru setiap hari. Mana juga baru setiap hari. Pengetahuan juga baru setiap hari. Informasi yang baru harus kita pikirkan sesuai dengan konteks informasi yang baru itu. Karena itu kita belajar 3C di dalam konteks itu. Kalau kita berbicara tentang informasi lama, kita berbicara dalam konteks informasi lama. Kita nggak bisa gabungkan. Berpikir sesuai dengan apa yang ada. Di dalam dan diam di dalam konteks itu. Bergerak maju dan tidak tinggal diam dalam pengetahuan yang sudah tidak akurat lagi, memerlukan pemahaman dalam konteks informasi yang baru. Kalau enggak, sama aja kita berpikir dari dunia yang lama. Kita perlu, saya ulang, kita perlu membuka diri, artinya open-minded, untuk ide-ide yang baru dan membuka ruang bagi informasi yang mungkin sudah tidak sesuai dengan keadaan pada hari ini. Ya, kita harus bisa membuka diri, pikiran terbuka untuk menerima masukan-masukan yang baru di dalam hal ini. Jadi saya katakan tadi, untuk dapat bertumbuh dan berkembang dibutuhkan perubahan. Yang membuat perubahan itu adalah pemilik diri dan dia harus memiliki keinginan. Pada waktu perubahan dibentuk, terjadi, maka pertumbuhan dan perkembangan itu tadi bertumbuh berkembang. Itu dia. Misalnya, banyak pemimpin organisasi yang sudah lama percaya bahwa kerja di rumah mengakibatkan hilangnya kolaborasi dan kontrol, serta penurunan produktivitas. Itu pemikiran seperti itu jauh sebelum terjadinya COVID. Mana orang pernah berpikir, ya kerja di rumah kolaborasinya oke aja. Nggak pernah ada yang berpikir demikian. Sampai terjadinya COVID, di mana orang diharuskan tinggal di rumah pada waktu itu. Namun sejak pandemi, para pemimpin organisasi bersedia, mau nggak mau, harus bersedia meninjau kembali ide-ide tersebut. Dan besar kemungkinan akan berhasil di era pasca COVID-19. Nah, di mana banyak para pekerja telah mengadopsi kerja di rumah selama masa pandemi tanpa menurunkan produktivitas kerja mereka. Nah, yang kerja di pabrik sudah barang tentu tidak dapat di rumah. Ahli bedah sudah barang tentu tidak dapat di rumah, nggak bisa pakai telehealth. Dia mesti bedah, mesti ada orangnya di sana datang ke rumah sakit. Ya. Hampir setengah dari responden survei Prudential baru-baru ini terhadap para pekerja Amerika mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka saat ini jika majikan mereka berhenti menawarkan opsi kerja di rumah. Mereka nggak mau. Tetap dong berikan kami opsi untuk bekerja di rumah. Ya. Selain itu,
beberapa survei sejak pandemi menunjukkan bahwa sejumlah besar eksekutif menemukan bahwa kerja di rumah sebenarnya meningkatkan produktivitas karyawan. Ya, contoh-contoh ini menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini penting banget. Ya, dia ada beradaptasi tentang ini. Nah, apa pentingnya model daripada learning, unlearning, dan relearning ini? Bentar, minum dulu. Untuk tetap relevan di bidang yang kita tekuni, apapun bidang yang kita tekuni itu, merangkul model ini yaitu learning, unlearning, and relearning sangat penting. Ya, orang dalam bidang kuliner aja demikian dengan berkembangnya variasi makanan begitu banyaknya sekarang ini. Ya, kreatif banget dalam memunculkan hal yang baru. Cara mendekor dan sebagainya, permainan warna dan sebagainya, yang mereka perhatikan daripada matanya, efek psikologinya, ya, mendatangkan wah ini enak dan sebagainya. Ya, laju perubahan yang cepat di hampir setiap bidang, mulai dari dunia medis ke IT hingga bisnis, pada dasarnya menuntut perubahan itu. Nggak ada yang tidak. Pasti menuntut perubahan. Di dalam dunia psikologi yang saya tekuni maupun dunia medis, saya melihat dua-duanya perubahan terjadi secara drastis. Ya. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, dan otomasi, automatization, sedang berombak lapangan kerja yang ada. Nanti lebih banyak diganti dengan robot. Membuat keterampilan yang dulu bermanfaat menjadi tidak berguna. Orang yang menjual vitamin-vitamin itu bukan dihitung oleh manusia, itu mesin. Masukin satu botol 60 dia program sama dia 60 per botol, walaupun nggak selalu 60, bisa jadi 58, bisa jadi 64. Kesalahan-kesalahan daripada itu. Nah, akibatnya banyak pekerjaan yang ada beberapa dekade yang lalu telah hilang tanpa jejak. Ya, dulu orang memasukin obat-obat ke dalam botol-botol, sekarang nggak ada lagi. Ya, dan besar kemungkinan lebih banyak pekerjaan akan hilang di tahun-tahun mendatang. Sekarang sudah mulai ada vacuum menggunakan robot untuk masuk ke bawah kolong-kolong. Sudah mulai ada yang demikian. Di sisi lain, pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang berbeda bermunculan. Ya, orang berlomba-lomba menggunakan AI juga artificial intelligence ini untuk memunculkan sesuatu. Manusia akibatnya tidak bertambah pintar tapi menurun. Hanya beberapa gelintir orang yang merancang sesuatu benda teknologi seperti ini yang makin pintar karena mereka bersaing di dunia atas di sana. Tapi bagi konsumer tidak seperti itu. Misalnya kita menggunakan GPS mau kemana-mana, waktu ditanya orang jalan dari mana nggak tahu, disuruh GPS kiri kanan aku sampai di sini. Otak kita tumpul di dalam hal ini. Nah, laporan Forum Ekonomi Dunia tahun 2020 memperkirakan bahwa selain sejumlah besar pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan baru di tahun-tahun mendatang, banyak pekerja yang memperoleh keahlian dan pengetahuan baru untuk terus-menerus melakukan pekerjaan mereka saat ini secara efektif. Ya, sebagian besar lagi gulung tikar, sebagian lagi ada yang mengadaptasi sesuatu yang baru yang disediakan oleh company mereka, belajar sesuatu yang lain lagi. Dulu sekretaris nulis pakai tangan, kemudian muncul sistem komputer. Sebelumnya mesin ketik, pakai mesin ketik. Kemudian mesin ketiknya bisa ada yang langsung menghapus, ada white out-nya di sana, dan kemudian muncul komputer bisa langsung dihapus sehingga printing materialnya itu bagus tanpa
cacat, bersih. Kemudian dikasihkan auto correction, semuanya dipermudah. Dan sekarang juga bisa mendikte dengan suara, ya semuanya berubah di dalam hal ini. Namun demikian, upskilling dan reskilling dapat memberdayakan orang untuk menemukan tempat mereka dalam perubahan lingkungan kerja mereka. Nah, mempelajari keterampilan baru memperlengkapi individu untuk melakukan pekerjaan yang berbeda karena yang lama dihilangkan atau diubah. Jadi kita mesti adakan upskill sama reskill kita. Meningkatkan level kita di dalam hal ini. Misalnya sistem otomatis dapat menghilangkan kebutuhan resepsionis telepon. Ya kan sekarang begitu tuh. Kamu perlu siapa? Pencet nomor 1. Kamu mau kemana? Depan nama pencet nomor 2 dan sebagainya. Sekarang begitu. Saya nggak tahu di Indonesia, di Amerika seperti itu. Nah, namun pelatihan ulang dapat memungkinkan resepsionis tersebut untuk bermigrasi ke posisi lain di organisasi mereka dan tetap bekerja. Dengan kata lain, resepsionis tersebut dilatih agar dapat beradaptasi dengan posisi berbeda di dalam perusahaannya. Nah, kalau saya dalam menghadapi mesin yang demikian, saya ingin berbicara dengan real person, saya ngomong aja sesuatu bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh mesinnya, dia akan memberikan real person kepada saya. Ada kok cara-cara kelemahan mereka yang harus kita beat di dalam hal ini. I'm not talking to the machine, why should I? Di dalam hal ini. Nah, perbedaan antara kedua konsep ini, konsep yang mana? Upskilling dan reskilling ini terletak pada tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan itu seperti apa? Sedangkan peningkatan keterampilan, saya ulang, peningkatan keterampilan kita sebut sebagai upskilling, bertujuan untuk apa? Mengajarkan keterampilan baru kepada karyawan guna mengoptimalkan kinerja kerja mereka. Untuk mengoptimalkan kinerja mereka. Ya. Pelatihan ulang, reskilling, juga dikenal sebagai daur ulang profesional. Ditetapkan untuk melatih karyawan agar dapat beradaptasi dengan posisi berbeda di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kita setengah jam. Saya jeda sejenak memberikan kesempatan untuk bertanya. Floor saya buka. Silakan. Aku nggak ada. Belum, Pastor. Saya juga belum ada, Pastor. Oke. Semua mantap ya. Nanti saya bertanya pada saatnya. Oke. Jika ada pertanyaan yang sudah saya akan tanya. Oke, siap-siap. Oke. Sekali lagi, di dalam hal ini, peningkatan keterampilan kita sebut sebagai upskilling. Peningkatan keterampilan. Up, ada up. Naik. Peningkatan keterampilan, upskilling. Cara ingatnya seperti gitu. Ya. Bertujuan untuk mengajarkan keterampilan baru. Ya dong, kita upskilling. Yang baru. Ya, keterampilan, peningkatan keterampilan. Jadi yang baru diajarkan kepada kita guna mengoptimalkan kinerja. Oke, sedangkan pelatihan ulang, bukan peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan upskilling, pelatihan ulang reskilling. Itu dikenal sebagai daur ulang profesional ya. Ditetapkan untuk melatih karyawan agar beradaptasi dengan posisi berbeda di dalam perusahaan. Nah, mempelajari keterampilan tambahan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan mereka saat ini atau beradaptasi dengan perubahan dalam industri mereka yang membantu memastikan stabilitas dan kesuksesan pekerjaan. Jadi mereka juga harus mempelajari keterampilan tambahan. Jangan sampai tidak di dalam hal ini. Ya. Ada keterampilan-keterampilan khusus lainnya yang diajarkan. Jadi melengkapi di dalam hal ini. Misalnya marketing professional pemasaran ya gitu ya, marketing profesional
kemungkinan besar akan mendapat manfaat dari menerima pelatihan analitik data untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang di mana peran data menjadi semakin penting. Bisa membaca grafik, bisa melihat perkembangan daripada market secara cepat, bisa melihat memasukkan data, mengeluarkan data, dan semuanya secara cepat. Dan ini akan sangat menguntungkan mereka di lapangan. Ya, itu penting banget di dalam ini. Ada cross training, itu penting. Kalau di rumah sakit saya melihat di antara perawat-perawat itu mereka ada cross training. Cross training seperti apa? Oke, mereka sedang belajar misalnya menjadi perawat yang ahli dalam bidang cuci darah. Jadi dia harus mengenal mesin-mesin itu. Jadi dia harus bisa berhadapan dengan pasien dalam sekian jam ke depannya melakukan cuci darah dengan menggunakan mesin tersebut. Mereka harus punya skill di dalam hal ini. Nggak bisa sembarangan. Nah, kemudian cross training, selain daripada itu, dia diajarkan juga misalnya tentang manajemen. Bagaimana bisa memberi penjelasan kepada orang-orang ini, memberikan kelas-kelas dan sebagainya. Ada cross training. Jadi bisa menikmati pelajaran itu dengan baik dan kinerjanya meningkat di dalam hal ini karena sekarang dia bukan hanya sekedar menerima pasien untuk dihukap dengan mesin, tapi dia secara jelas dapat memberikan pengarahan kepada pasien-pasien tersebut saat berada di rumah atau di tempat-tempat lain. Ya, kiat untuk menerapkan learning, unlearning, dan relearning model ini ya, kita akan belajar juga tentang ini. Apa yang diperlukan untuk dapat bersatu, dapat merangkul metode ini, learning, unlearning, dan relearning ini? Pertama-tama, harus diketahui bahwa metode yang akan kita pelajari ini tidak melibatkan untuk melupakan pengetahuan yang telah dimiliki. Jadi kita tidak belajar tentang unlearning dulu di sini. Sebaliknya, cara ini membutuhkan penghindaran asumsi otomatis dan mewajibkan kita untuk merenungkan pendapat atau opini, pilihan, dan cara kita melakukan sesuatu. Bagaimana cara kita menerapkannya? Kita lihat bagaimana cara kita melakukan sesuatu itu. Kiat-kiat berikut dapat membantu individu mengadopsi pendekatan pembelajaran cara ini. Ya, tentang bias konfirmasi kita misalnya. Kita bias menerima informasi apa dulu sudah menutup diri. Atau kita sudah punya jawaban sendiri, kita bias terhadap hal ini. Orang memiliki kecenderungan alami, ya, kecenderungan alami untuk mencari atau menginterpretasikan informasi yang konsisten dengan keyakinan yang sudah mereka pegang. Ya ini pasti begini, gua nggak bisa lari dari sini. Dia sudah yakin banget tentang itu dan tidak bersedia meninggalkan keyakinannya demi mendapatkan sebuah informasi yang baru yang sudah tidak cocok lagi dengan keyakinan yang lama. Ilmu kedokteran begitu cepatnya berubahnya. Bias konfirmasi ini menolak informasi yang baru ini, beranggapan informasi yang baru, konfirmasi ini sudah tidak begitu canggih. Karena dia mau berpegang kepada keyakinan lamanya. Ya bagaimana dapat berkembang? Ya. Bias konfirmasi ini biasanya membuat mereka kurang terbuka. Ya, kurang terbuka untuk menerima ide baru. Dan mereka juga tidak terbuka terhadap cara melakukan hal yang menantang status quo mereka. Mereka menutup diri di dalam hal ini. Mereka sudah punya jawaban sendiri di dalam hal ini. Ujung-ujungnya nggak mau aja begitu. Ya. Namun, learning, unlearning, and relearning ini menuntut setiap individu untuk memeriksa kembali dan memikirkan kembali. Nah, ini metakognitif. Ini metakognitif ya. Saya ulang ya. Learning, unlearning, dan relearning menuntut individu untuk memeriksa kembali dan memikirkan kembali keyakinan mereka dan bagaimana mereka menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Ini metakognitif. Untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengadopsi pendekatan pembelajaran ini, orang dapat berupaya mengembangkan kesadaran dan bias konfirmasi mereka.
Kemudian mereka dapat mencari pendapat yang berbeda dari pendapat mereka sendiri. Ya, orang juga dapat menantang bias konfirmasi mereka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan ide dengan orang dari berbagai latar belakang. Jadi cobalah kita dengan pikiran terbuka terlebih dahulu mencari tahu tentang konfirmasi-konfirmasi yang baru yang sudah ada di market ini, yang ada di lapangan ini. Jangan nutup diri terlebih dahulu di dalam hal ini. Coba kita terima terlebih dahulu. Ya, kalau kita masih merasa bingung, kita bertanya, kita membaca, kita melihat research yang lain-lainnya untuk meninjau ulang kembali antara pikiran kita dan konfirmasi-konfirmasi baru yang ada di lapangan. Dan dengan demikian kita menunjukkan keinginan kita datang dengan pikiran terbuka untuk melihat tawaran terhadap konfirmasi-konfirmasi baru yang ada di pasaran. Nah, pada waktu kita mengerti, kita akan lebih mudah membuka diri kita untuk mengadopsi sesuatu yang baru. Karena meninggalkan zona nyaman itu memang tidak mudah. Tapi untuk bertumbuh dan berkembang, kita perlu membuat perubahan. Tanpa perubahan, kita tidak mungkin bertumbuh berkembang. Sebuah company tidak mungkin bertumbuh dan berkembang tanpa restrukturisasi. Nggak mungkin. Mana ada? Harus terjadi restrukturisasi. Merestrukturisasi. Nah, sekarang udah lancar nih. Merestrukturisasi. Lancar. Yeah. Jadi, baru bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, berkat latihan berapa kali bisa juga. Thank you, Jesus. Mantap. Oke. Sampai sana ada pertanyaan sebelum kita berbicara tentang kembangkan growth mindset kita? Coba saya tanya lagi nih. Ada pertanyaan nggak? Ya. Yang lainnya? Pastor dari saya tanya. Ya. Kalau diistilahkan unlearning itu kan jadi kayak semacam melupakan kayaknya, Pastor. Jadi apa yang sudah kita ketahui kita tinggalkan dan kita lupakan gitu ya. Jadi kayak semacam ada memorinya itu kita hapus seperti itu kah? Atau ada hal yang seperti apa yang untuk praktisnya yang bisa kita lakukan sih? Kita lupakan dalam arti kita membuang pengertian lama itu karena sudah tidak akurat lagi dengan pengertian yang baru. Konfirmasi yang baru ada seperti ini. Nah, kita tinjau ulang yang tadi saya katakan metakognisi, kita memikir ulang kembali apa yang ada di pikiran kita dulu. Kita sudah terbiasa dengan itu, mengerti tentang itu, tapi sekarang pengertiannya berbeda, definisinya berbeda. Konfirmasinya ini yang berlaku pada hari ini. Nah, untuk itu kita mesti menantang diri kita sendiri, melihat, oh ya ini seperti ini sekarang. Nah, untuk itu, awal-awalnya kan kita mengalami kesulitan karena sudah ada di dalam memori kita. Nah, untuk membuang itu, kita harus secara sadar menerima sesuatu yang baru ini. Ini oke. Jangan sampai kita lawan sesuatu yang baru itu. Sesuatu yang baru ini setelah kita pelajari, kita lihat di research, kita bertanya kepada orang, kita bertanya kepada ahli, ya seperti itu. Dan inilah yang ada pada hari ini. Nah, secara aktif kita mengatakan yang sejauh ini kita ketahui sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita membawa ke dalam alam sadar kita untuk secara sengaja melupakan karena itu sudah tidak akurat dengan yang baru. Dan kita mulai mengadopsi sesuatu yang baru itu secara sadar kita masukkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya segala. Jadi saudara-saudara, therefore, ya kan? Jadi semua yang sebelumnya tidak berlaku, yang ini nih. Jadi pada akhirnya apa? Pikirkanlah. Yang mana dipikirkan? Sesuatu yang enak didengar, sesuatu yang berasal dari atas, sesuatu yang kudus dan sebagainya. Perkataan pikirkan itu kan adalah suatu tindakan kata kerja aktif. Bukan sambil lewat di dalam hal ini. Jadi pada waktu kita memikirkan ini secara aktif, kita membuang yang lama itu, kita memindahkan yang baru ke dalam tempat yang sudah dikosongkan ini. Dan itu kita tanamkan di dalam alam pikiran kita. Dengan merenungkan itu. Yosua 1 ayat 8, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Artinya terus-menerus di dalam ini. Pada setiap kesempatan, sehingga itu mendarah daging. Menyatu dengan kita. Nah, waktu kita membuang sifat yang lama juga begitu kan.
Janganlah sesat. Kebiasaan yang baik dapat dirusak oleh pergaulan yang buruk. Ini bolak-balik nih, negatif, positif, positif, negatif. Jangan sampai kebiasaan baik kita dibuang, dimasukkan yang buruk. Jangan sampai. Karena untuk membuang kembali yang buruk dan mempelajari yang baik itu memakan waktu. Karena manusia lebih cenderung menerima yang buruk di dalam hal ini. Jadi itu adalah sebuah tindakan yang aktif. Kira-kira begitu, Gideon. Oh ya, oke, Pastor. Sama satu lagi, Pastor. Ya. Saya pernah dapat istilah seperti ini sih. Jadi kayak kita itu kayak mengosongkan diri gitu ya. Istilahnya, misalnya kita kayak udah tahu tentang materi itu misalnya. Kemudian ada training tentang materi itu. Ada yang pernah saya dengar saat kamu training seperti itu, coba kamu itu anggap dirimu itu kosong. Jadi kayak nggak tahu apa-apa sehingga nanti bisa diisi lagi dengan sesuatu yang baru. Apakah mungkin sama seperti itu ya, Pastor? Itu terlalu Beda teoritis di dalam konteks hal ini. Coba teoritis. kamu mengosongkan diri. Bagaimana orang mengosongkan diri tanpa tindakan aktif? Kosongkan sampah tong sampahnya, itu secara aktif. Kosongkan pikiranmu, artinya kita secara aktif harus sadar terlebih dahulu apa yang ingin kita buang. Oh. Tanpa kita tahu secara aktif apa yang ingin kita buang, apanya mau dikosongkan. Yang mana yang mau dikosongin? Yang mana? Nangkap maksud saya? Mungkin dalam hal ini kayak pengertian-pengertian yang sudah diketahui gitu ya. Coba untuk bisa dapetin insight yang baru seperti itu. Artinya kita bersedia membuka diri untuk menerima yang baru, Buka karena diri. yang lama ini sudah usang. Jadi kita melihat yang lama ini, oh pengertian yang ini sudah tidak akurat lagi. Oke, aku akan meninggalkan pengertian ini. Dan secara aktif saya memikirkan pengertian yang baru. Waktu saya mulai mengadop pengertian yang baru, secara sadar saya masukkan pengertian yang baru itu ke dalam alam pikiran saya, ke dalam hati saya ini, saya masukkan, saya pikirkan, saya mendorong keluar yang lama ini tadi. Ya. Oke, Pastor. Karena itu adalah peristiwa aktif di dalam hal ini. Peristiwa aktif ini memungkinkan relearning ini sendiri. Sehingga kita bisa merefleksikannya di dalam bentuk tindakan nantinya. Karena itu yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sehingga yang berikutnya kita bekerja sesuai seperti apa yang kita pikirkan itu. Gitu loh. Ya, jadi kita praktekkan di dalam. Makanya di dalam pelatihan-pelatihan seperti itu kan ada prakteknya. Ya kan? Dipraktekkan, dikerjakan. Jadi orang bukan hanya sekedar teori, oh ini gini, dia belajar, dia lihat, oh gini. Dia pikirkan lagi, dia ulang, dikerjakan sendiri. Yang baru itu masuk dalam pikirannya sudah. Makanya kita perlu bekerja sama di dalam ini. Powernya gede banget. Ya. Masih ada pertanyaan kah? Enggak, Pastor. Oke. Semua nggak ada pertanyaan? Daya, ada pertanyaan? Nggak ada sih, Pastor. Cuma saya mau nanya apakah yang disebut itu tuh kayak kita tuh kayak mudah diajar ya. Jadi kayak kita nggak sok tahu kan, kebanyakan orang kan sudah tahu nih, oh kita udah tahu nih pelajaran ini udah diajarin dari dulu dan ini prinsip yang saya pegang. Maksudnya itu adalah membuang hal-hal seperti itu ya. Jadi kita tuh jadi mudah diajar. Itu ya kira-kira, Pastor ya. Kita membuang hal-hal yang tidak berguna. Karena sesuatu yang baru datang. Sesuatu yang baru sudah ada. Alkitab juga mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Ngapain kita simpan yang lama? Jadi kalau ada sebuah pengetahuan baru yang muncul, yang lamanya kita buang. Kalau kita sudah memiliki yang baru, ya jangan dibuanglah. Tapi di dalam hal ini, sekalipun kita sudah tahu yang baru itu, yang mengajar ini mungkin melihat dari sisi yang lain. Nggak salah sih kita belajar humble ourselves to learn another technique. Belajar teknik yang lain lagi di dalam hal ini. Itu memperkaya diri di dalam hal ini. Iya dong? Kita akan mudah di dalam ini. Kita akan luas dan supel banget di dalam bergaul.
Itu mengasihkan gitu untuk bertemu dengan orang-orang seperti itu. Oke? Alright. Sekarang kita akan belajar kembangkan growth mindset. Individu yang percaya bahwa mereka dapat mengembangkan bakat mereka melalui kritik konstruktif, kerja keras, dan pilihan strategis dapat mencapai lebih dari mereka yang berpikir bahwa bakat hanyalah bawaan. Kalau orang yang beranggapan bahwa bakat, kepintaran, dan semuanya hanyalah bawaan, dia memiliki fixed mindset. Orang growth mindset, jatuh bangun itu biasa dalam kehidupan mereka. Justru di dalam jatuh bangun ini mereka belajar dari kesalahan masa lampau, memperbaiki dengan mengisi informasi yang baru. Sehingga mereka bergerak terus maju ke depan. Pada waktu jatuh, it doesn't matter. Mereka justru lebih banyak pertanyaan-pertanyaan lain muncul untuk mendapatkan informasi yang lain, yang lebih akurat, dan kemudian benang merahnya dikaitkan, dihubungkan dalam hal ini. Kenapa ya bisa terjadi gini? Kita mulai bertanya sesuatu yang lain. Di mana letak kesalahannya? Bagaimana aku memperbaiki ini? Informasi apa yang belum kita ketahui? Itu dikerjakan terus di dalam hal ini. Ya. Growth mindset membuat orang lebih cenderung bereksperimen. Fixed mindset enggak. Growth mindset membuat orang lebih cenderung bereksperimen dengan cara baru dalam melakukan sesuatu, menggunakan kesalahan mereka sebagai kesempatan belajar dan mencari umpan balik, mencari feedback di dalam hal ini. Ya, itu penting, menggunakan kesalahan mereka untuk belajar kembali. Apa yang ada? Mendapatkan informasi-informasi yang baru. Nah, yang lama itu sudah pasti dibuang di dalamnya. We learn to unlearn. Kita membiasakan, oh ini sudah nggak berurusan, ini nggak bisa nih, udahlah, buang ini. Kita pakai yang baru lagi di dalam hal ini. Jadi orang growth mindset itu tidak melihat ketidakberhasilan itu sebagai kegagalan, enggak. Justru itu adalah sebuah proses pembelajaran. Ketidakberhasilan pada waktu itu adalah sebuah proses pembelajaran dan mereka akan menerima tantangan-tantangan baru untuk mengembangkan daya pikir mereka. Jadi orang dengan growth mindset tidak melihat bahwa kecerdasan itu bawaan lahir. Kalau orang percaya kecerdasan itu bawaan lahir, dia mengerti tidak akan berubah karena ada sejak lahir. Padahal kecerdasan itu berkembang sesuai dengan keinginan kita untuk belajar. Kalau nggak ingin belajar, kita memberikan 1001 macam alasan. Ada alasan untuk tidak mau belajar. Ya kita selalu diam dalam fixed mindset. Di dalam yang ketinggalan terus. Orang sudah sampai kemana, kita sampai di mana. Dalam hal ini. Semua perilaku ini mendukung model learning, unlearning, relearning. Salah satu cara utama orang dapat mengembangkan growth mindset adalah dengan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, curiosity-nya. Anak-anak dengan curiosity yang gede banget akan cepat bertumbuh berkembang. Karena mereka akan pengen tahu ini dan itu. Anak-anak yang mempunyai curiosity yang tinggi, mereka cepat sekali pretelin barang-barang. Nah, seringkali dihalangi oleh orang tua, ngerusak. Bukan. Dia sedang belajar karena rasa ingin tahunya ini. Di dalam hal ini. Ini berarti mengganti rasa malu atau rasa takut seseorang karena tidak mengetahui sesuatu dengan rasa takjub. Dia ganti nih, rasa takut, rasa malu, dia ganti dengan rasa takjub. Dan gembira tentang kesempatan terus-menerus untuk belajar. Dan penemuan yang muncul dengan sendirinya. Dia bongkar, dia pengen tahu ini bagaimana. Kutak-katik. Rasa ingin tahu itu. Di dalam hal ini. Curiosity. Apa terjadi kalau aku pencet ini? Apa terjadi ini kalau aku gini ini? Ya. Itu penting, rasa pengen tahu itu. Jangan rasa pengen tahunya dalam hal negatif, dalam hal kejahatan. Jangan itu. Kita rasa ingin tahu, kita harus berkembang secara positif, bermoral. Di dalam hal ini. Ya, informasi-informasi berdasarkan research yang positif di dalam hal ini. Ya.
Untuk itu kita harus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Karena bagaimana informasi kita dapat bertumbuh tanpa bertanya. Karena itu aktifkan kalian. Tanya dong, tanya dong. Itu adalah daya kreativitas. Apa yang kita terima, pertanyaan apa yang harus muncul dari alam pikiran kita. Tanpa kita bertanya, nggak mungkin pertumbuhan terjadi. Tidak mungkin growth mindset itu akan datang sendiri. Kita harus bertanya, karena itu biasakan ini selalu berikan kesempatan tanya. Di dalam hal ini, apa yang dapat terjadi? Orang bertanya, yang lalu saya katakan tidak ada pertanyaan bodoh. Yang ada itulah orang bertanya sesuai dengan level pengetahuan mereka. Dengan bertambahnya pengetahuan mereka, orang-orang ini otomatis jenis pertanyaan mereka akan berubah seiring dengan pertumbuhan daripada pengetahuan mereka. It makes so much sense ya. Pertanyaan kita itu seiring dengan pengetahuan kita. Ya. Tambahkan pengetahuan kita akan berubah, pola pemikiran kita akan berubah, pola pertanyaan kita. Nah, ajukan lebih banyak pertanyaan saya katakan. Mengajukan lebih banyak pertanyaan menambah dimensi pada percakapan dan proses berpikir orang. Ya, jadi kalau kita banyak bertanya, karena rasa ingin tahu nih, curiosity ini, dimensi pergaulan kita tuh berubah, jenis percakapan kita berubah, proses berpikir kita berubah, karena kita selalu berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang baru ini. Ya, ini juga membantu mengungkapkan informasi baru yang dapat memperluas wawasan seseorang. Pertanyaan memainkan, saya ulang, pertanyaan memainkan peran kunci dalam pembelajaran yang lebih dalam. Bagaimana orang bisa belajar lebih dalam tanpa bertanya? Enggak mungkin. Dalam menyusun gini-ginian juga saya mesti bertanya banyak kepada diri sendiri. Pertanyaan apa kira-kira yang akan diajukan? Saya mesti mengkalkulasikan di dalam hal ini. Kemampuan orang untuk belajar, learning, kemampuan orang untuk membuang sesuatu yang sudah tidak akurat lagi, unlearning, melupakannya, dan belajar kembali sesuatu yang baru sesuai dengan informasi yang baru, relearning, sering diperluas atau terhambat oleh pertanyaan yang mereka ajukan atau tidak ajukan. Jenis pertanyaan apa yang kita ajukan? Semakin giat kita mencari tahu karena rasa ingin tahu ini, orang karena rasa ingin tahunya, curiosity-nya tinggi, otomatis dia akan terus-menerus mencari. Rasa haus itu, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Otomatis pertanyaannya akan berbeda daripada orang yang tidak ingin tahu. Ingin tahu di sini dibedakan dengan kepo ya. Kepo itu negatif banget. Wah kepoin nih lu, pengen lu tanggal lahirnya berapa, tanggal berapa, lu umur berapa, punya pacar. Enggak, bukan yang begituan. Itu kepoin orang. Ini rasa ingin tahu di sini adalah sesuatu yang positif untuk mendapatkan informasi yang positif berguna bagi banyak orang. Berguna bagi kita terlebih dahulu karena kita akan memproses itu di dalam alam pikiran kita. Di dalam hal ini, dengan berkembangnya, dengan bertambahnya informasi yang baru, otomatis pola pikir kita akan berkembang. Karena pola pikir berkembang, otomatis jenis pertanyaan kita akan berkembang. Di dalam hal ini, otomatis jenis pertemanan kita akan bertumbuh dengan orang yang levelnya akan sejenis juga dengan kita di dalam hal ini. Makanya kita lihat para pemimpin-pemimpin, ya, kita lihat orang-orang yang bersama dengan para pemimpin itu, pengikut pemimpin itu. Bagaimana cara mereka bereaksi, bagaimana cara mereka bertanya, merefleksikan pemimpinnya. Enggak beda-beda jauh di dalam hal ini. Orang akan bergaul dengan yang sama, tapi dengan meningkatnya pengetahuan mereka, informasi mereka lebih banyak, mereka otomatis akan bergaul dengan orang-orang yang paling tidak memiliki informasi yang sama dengan mereka. Make sense? Ya, akan seperti itu. Nah, kemampuan orang untuk belajar, learning, membuang tadi saya katakan melupakan yang sudah tidak akurat, unlearning,
dan belajar kembali, belajar ulang di sini, relearning, sering diperluas atau terhambat, saya katakan, oleh pertanyaan yang mereka ajukan atau tidak ajukan. Kalau nggak mengajukan pertanyaan, ya nggak belajar apa-apa. Pertanyaan apa yang kamu ajukan? Berani nggak kamu bertanya sesuatu yang berkaitan dengan informasi-informasi yang berguna, yang menyebabkan kamu dapat maju di dalam hal ini? Bisa nggak? Itu penting di dalam hal ini. Karena itu, saya terus-menerus mengajak belajar bertanya. Pertama, belajar bertanya kepada diri sendiri untuk mengembangkan jenis informasi yang ingin kita peroleh. Untuk itu kita mesti memiliki curiosity, rasa ingin tahu. Ya. Tetap waspada terhadap perubahan tren di lapangan pekerjaan kita. Itu perlu. Di dalam hal ini. Orang perlu membuat pilihan strategis ketika memutuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dibuang, apa yang harus dilupakan maksudnya, dan apa yang harus dipelajari kembali. Ya. Pilihan mereka harus, saya ulang, pilihan mereka harus selaras dengan tujuan tertentu. Apa yang kita inginkan di dalam hal ini? Seperti kemajuan karier atau pertumbuhan pribadi, dengan tetap sadar akan perubahan tren dalam lapangan pekerjaan kita. Misalnya, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang keterampilan baru, apa yang perlu kita pelajari. Taktik komunikasi apa yang perlu kita pelajari. Dan metode apa yang perlu kita pelajari kembali di dalam hal ini. Nah, kalau kita tahu tentang hal ini, otomatis kita akan dapat sesuatu yang baru. Ya kan? Kalau kita nggak belajar tentang, nggak mau bertanya tentang ini metode kerjanya bagaimana ya? How does it work? Saya paling sering itu bertanya, how does it work? How do you know that it works? Is there anything you want me to really pay attention? So I can be aware at the same time. What other information do I need before I start doing this? Saya bertanya seperti gitu. Jadi harus melengkapi diri saya sebelum melakukannya. Ya, jangan sampai kita pergi berperang lupa bawa peluru, atau pelurunya salah dengan untuk jenis senjatanya. Ya, membaca publikasi-publikasi. Sering nggak kalian membaca publikasi-publikasi? Itu membaca publikasi-publikasi yang mutakhir, yang berbobot dalam bidang lapangan pekerjaan kita. Bergabung dengan grup jaringan di LinkedIn itu dan platform-platform lainnya. Bergabung dengan mereka. Serta menghadiri konferensi profesional, semuanya dapat membantu kita mengikuti teknologi dan perkembangan baru di bidang lapangan pekerjaan kita. Ya, itu penting. Go to your 1 degree misalnya. It's good. Belajar sesuatu yang baru di dalam hal ini. Ya. Kemudian kita juga harus melanjutkan apa? Kita harus melanjutkan pendidikan kita. Jangan diam di dalam hal ini. Pendidikan menawarkan individu-individu kesempatan yang sangat baik untuk memperlengkapi kembali keahlian mereka, ya. Jadi kita ikut seminar, kita ikut ini, kita ikut itu, bertambah di kedokteran kita mesti ikut terus seminar-seminar, pelajaran-pelajaran baru. Kalau nggak dapat perpanjang izin praktek, ya. Apakah mengejar gelar lanjutan dalam keperawatan atau sertifikat profesional dalam cyber security, singkatnya dengan melanjutkan pendidikan, seseorang dapat membantu mempersiapkan dirinya untuk memenuhi tuntutan terbaru di bidang pekerjaan yang mereka geluti. Saya waktu mengambil gelar doktor kedua di bidang psikologi, setelah ada gelar doktor pertama dalam bidang medis, saya berpikir panjang di dalam hal ini. Yang paling penting bagi saya, waktu menggeluti dalam bidang dunia psikologi,
bahwa saya secara sadar memasukkan ke dalam pikiran saya, ini akan membantu saya dalam membantu orang-orang yang berada di luar di sana, terutama untuk third world country, dan untuk jemaat-jemaat saya yang saya pimpin, dan untuk pasien-pasien di dalam hal ini. Sehingga saya dapat mengerti taktik dan strategi bagaimana meyakinkan dan perlunya seseorang memperoleh pengetahuan yang baru dalam dunia kedokteran, sampai mereka dari tidak mau, misalnya karena mendapatkan informasi positif, jadi mau berobat di dalam hal ini. Penting di dalam hal ini. Ya, jadi gelar dokter saya kedua di sana akan bermanfaat banget, bukan hanya bagi saya, tapi bagi orang-orang yang berada di sekeliling saya. Melalui kurikulum yang dirancang dengan cermat dan instruksi dari para pemimpin industri pendidikan, individu yang kembali ke sekolah memiliki banyak kesempatan untuk melatih dan beralih ke karier lainnya atau mengembangkan keahlian yang dibutuhkan untuk tetap relevan di bidang yang digelutinya, di bidang yang ditekuninya. Nah, terakhir ini saya ingin sampaikan, ini sudah 1 jam di sini, tampil beda. Kita harus berani tampil beda dengan merangkul pengajaran ini tadi, learning, unlearning, relearning ini. Untuk berkembang, orang perlu memberi ruang bagi ide-ide baru dan terus beradaptasi dengan landscape yang berubah. Nah, kita harus berubah. Baru bisa bertumbuh dan berkembang. Apa sih yang harus kita perubah? Apa yang harus kita ubah? Segala sesuatu yang sudah tidak berguna lagi. Untuk itu kita perlu upscale. Menaikkan. Dan menumbuhkan yang sudah ada lagi. Kalau sudah ada, dia rescaling. Upscaling, rescaling, semuanya yang telah kita pelajari tadi. Apakah engkau siap memperluas peluang profesionalmu? Apakah engkau seorang pendeta, apakah seorang dokter gigi, apakah seorang dokter medis, apakah seorang dokter psikolog dan sebagainya, seorang lawyer? Kita perlu ya memperluas peluang profesionalisme kita. Menerapkan model learning, unlearning, relearning dapat membantu kita mendapatkan hasil maksimal dari karier yang kita geluti. Oke? Saya buka floor kembali di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada besar dari saya. Oke. Yang lain? Nggak ada juga, Pastor. Belum, Pastor. Oke. Kalau nggak ada, kita mungkin berdiskusi di belakang layar. Saya tutup dulu ini. Ini sudah 1 jam. Tuhan Yesus, kami terima kasih sejauh ini kami sudah belajar. Dan biarlah setiap informasi baru yang kami terima dapat kami aplikasikan dan dapat mengembangkan profesionalisme kami. Tumbuhkan rasa ingin tahu kami terhadap hal-hal yang positif, yang baik, yang bermutu, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Bantu kami Tuhan. Kami berserah karena kami percaya Tuhan selalu baik bagi kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menutup pengajaran ini sampai bertemu dalam kesempatan lainnya. Tuhan Yesus memberkati.